menolong membawa setiap kami mengalami kerajaan dan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami perlukan Tuhan Allah akan terus menambah-nambahkannya di dalam kami mengiring-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga karena Engkau Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau ya Tuhan. Kami ada di tempat ini karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan waktu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami datang berhibur di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ini hidup kami Tuhan, ini waktu kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu, ini hati kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu seluruh anggota tubuh kami bawa, kami persembahkan kepadamu sebagai korban yang hidup yang berkenan kepadamu. Berikan kepada setiap kami roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan dan roh pengenalan takut akan Kau. Turun memenuhi setiap kehidupan kami. Jamah setiap hati kami, ubah setiap hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang baik, sehingga seluruh benih firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah anak domba Allah, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kami ikat kuasa-Mu, kami hancurkan, kami runtuhkan dalam nama Yesus Kristus. Biar kuasa darah anak domba Allah itu menutup bungkus setiap kehidupan kami. Kami hanya mengizinkan roh-Mu Tuhan bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami. Hamba-Mu mengucap syukur kalau hingga sampai saat ini Kau beri kesempatan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Serta lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk Kau pakai menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, maka kerajaan surga yang diberkati Tuhan.
Meskipun hari ini yang hadir cuma 600 orang, tetap ada sukacita. Amin. Kita ibadah yang terpenting, yang terutama yaitu pribadi Tuhan berkenan untuk kita temui. Amin. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita yang membaca undangan. Sudah tahu temanya apa kemarin? Dari Mazmur. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 128. Kita akan membacanya ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Temanya yaitu berkatnya, berkat Tuhan, yaitu berkatnya membuat keluargaku sukacita. Berkatnya membuat keluargaku sukacita. Betul temanya? Kita baca bersama-sama mulai ayat yang pertama. Saya tunggu sampai semuanya menemukannya sehingga setiap kita bisa membacanya bersama-sama. Itu bisa tolong dinyalakan. 128 itu minta kesabaran baru. Mazmur 128 kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yang ketemu katakan amin. Amin. 2, 3 di sini berikutnya dikatakan berkat atas rumah tangga. Ayat yang pertama, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 2, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Siapa saudara? Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel, damai sejahtera atas setiap keluarga kita, damai sejahtera atas setiap rumah tanggamu. Amin. Berkatnya membuat keluargaku sukacita. Katakan sama-sama. 2, 3. Berkatnya membuat keluargaku sukacita. Jadi berkat siapanya itu yaitu Tuhan. Berkat Tuhan itu yang menjamin ya, keluarga saudara dan saya mengalami yang namanya sukacita. Nah, berkat yang bagaimana yang bisa membuat keluarga saudara dan saya itu sukacita? Sebelum saya masuk dalam, saya beri contoh. Ada 2 keluarga, ya. Ada 2 keluarga. Keluarga yang pertama ini sangat kaya, ya, teramat kaya, ya. Sudah kaya, ditambahi apa? Banget. Jadi orang ini kaya banget. Sementara keluarga yang kedua ini hidupnya sangat sederhana. Keluarga yang kaya ini, anak-anaknya minta apa saja bisa diberikan. Ketika anaknya minta sesuatu, tidak usah tunggu besok, ya, tunggu berkat, cari uang dan sebagainya. Enggak. Hari ini minta, detik ini minta, hari ini juga bisa diberikan. Ya. Karena keluarga ini sangat kaya. Nah, sementara yang keluarga yang sangat sederhana ini, ketika meminta sesuatu, tentu perlu yang namanya apa saudara? Nanti sih ya, doa dulu ya. Tetapi kita akan bahas bersama-sama. Yang namanya uang, yang namanya kekayaan tidak menjamin keluarga itu bisa mengalami yang namanya sukacita. Bukan berarti saudara dada saya tidak perlu uang. Saudara dan saya perlu, katakan perlu. Perlu yang namanya uang, ya. Tetapi jangan jadikan uang itu
segala gaya. Jadikan uang itu menjadi budak, katakan budak. Menjadi budak atau menjadi ayat saudara dan saya. Jangan sampai ya anak-anak Tuhan diperbudak oleh yang namanya mamon atau uang. Ya. Keluarga yang kaya tadi minta apapun anaknya, detik itu juga bisa dibelikan. Karena hidup sangat teramat kaya. Tetapi sementara keluarga yang sangat sederhana ini, ketika anaknya minta sesuatu, Pak, Bu, atau Ma, atau Pak, aku kok kepengen HP. Karena sekarang di sekolahanku harus memiliki yang namanya HP. Ketika anaknya minta, ya, tidak langsung dibelikan. Bukan pelit, tetapi karena apa? Karena apa? Tidak ada. Nah, ketika anaknya berkata demikian, Bu, Pak, aku minta HP. Nah, orang tuanya berkata apa? Ayo, Dek, ayo, Kak, berdoa dulu. Ayo, Dek, ayo, Kak, berdoa dulu. Kadang-kala yang namanya anak-anak kan ngedumbel ya, doa meneh. Tetapi saudara dan saya sebagai orang tua, jangan jemu-jemu, jangan capek untuk mengajari yang namanya. Betul? Saudara kalau ingat dulu waktu anak saudara itu TK, ngajari ABC itu berapa lama? Berulang-ulang. Betul ya? Tidak cukup sehari, 2 hari, seminggu tidak cukup, tetapi berulang-ulang ya. Ketika saya diingatkan hal ini, ketika menghadapi orang tua saya ya, orang tua kan senangnya kalau ngomong itu apa? Diulang-ulang. Seringkali kita tidak sadar emosi. Bapak ini loh, Mama ini loh, dikasih tahu kok enggak? Mudah-mudah. Nah, saat itu Roh Kudus berkata, ingatlah dulu waktu kamu masih kecil, ingatlah saat anak-anakmu masih kecil, kamu mengajari anakmu ABC 1, 2, 3 itu berapa lama? Berulang-ulang sudah kok kasih tahu 5 kali, 10 kali dalam sehari itu. Tetapi apakah saudara marah? Tetap mengajari dengan sukacita. Keluarga yang sederhana ini hidup di dalam yang namanya iman. Katakan iman. Tetapi keluarga yang kaya tadi tidak perlu yang namanya iman, karena semuanya sudah cemepak. Satu kunci saya bagikan siang hari ini ya, supaya keluarga saudara dan saya ketika mendapatkan berkat, bukan berkat yang wow dulu, berkat sekecil apapun, berkat itu membuat keluarga saudara dan saya bisa mengalami yang namanya sukacita. Amin. Amin. Ya. Mau mengalami sukacita? Seringkali kan kita, Bu Ana, nek semuanya cemepak, ya aku bisa sukacita. Tetapi ketika anakku ini loh Bu Ana minta HP, aku tidak bisa membelikannya. Kenapa Tuhan izinkan hal itu, saudara? Kenapa? Tuhan mau menyempurnakan, katakan menyempurnakan. Menyempurnakan imanmu, iman anak-anakmu. Haleluya. Nek semuanya sudah cemepak, tidak perlu iman. Betul? Aku minta A, langsung diberikan A. Tetapi sementara keluarga yang sederhana ini, ketika anaknya minta sesuatu, diajak apa dulu? Berdoa. Nah, biasakan ketika doa saudara itu, doa permintaan anakmu itu sudah dikabulkan, biasakan beri semangat kepada anak-anakmu untuk berani menyaksikan. Itu yang dinamakan mempermuliakan nama Tuhan. Seringkali kan iblis berkata, kamu tuh tidak layak bersaksi loh. Nanti aja, hidup ini masih semerawut kayak gini. Itu cara iblis untuk saudara mencuri yang namanya kemuliaan Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan sekecil apapun harus, katakan harus diceritakan, supaya teman-teman seiman yang mendengar kesaksian saudara dan saya boleh dikuatkan imannya. Amin. Satu kunci saya bagikan siang hari ini supaya berkat Tuhan itu membuat keluarga saudara dan saya sukacita. Kuncinya apa? Kuncinya sangat-sangat sederhana. Kuncinya yaitu takut akan Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Kuncinya apa? Takut akan Tuhan.
Tuhan. Kuncinya apa saudara? Takut akan Tuhan. Ayat yang pertama kita baca lagi. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dan bagian B dikatakan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah setiap orang. Berbahagialah setiap saudara dan saya, besar kecil siapapun yang hidup takut akan Tuhan. Tidak dikatakan berbahagialah ketika engkau mendapatkan lotre. Ada kesaksian ketika ada seseorang tuh hidupnya sangat miskin, bahkan mau makan aja susah. Suatu saat ya mendapat lotre dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ketika mendapat lotre ya semuanya bisa dibeli. Bahkan ya kehidupannya ketika uangnya berlimpah karena dapat lotre em-eman, kehidupannya semakin rusak. Ya, semakin rusak. Nah, ini yang saya katakan, yang namanya uang itu tidak menjamin orang itu bisa mengalami sukacita. Tetapi uang berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, mari kita pakai ya untuk memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Ya. Dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Tidak dikatakan berbahagialah ketika uangmu banyak, ketika engkau mendapatkan lotre ya. Keluarga kaya tadi ketika anaknya meminta sesuatu bisa langsung dibelikan. Tetapi keluarga yang kaya tadi, keturunannya, anak-anaknya tidak mengenal yang namanya iman. Ya. Karena minta segala sesuatu sudah cemepah, minta segala sesuatu langsung diberikan, sehingga tumbuh kembang tidak mengenal yang namanya iman. Ya. Sementara keluarga yang sangat-sangat sederhana itu hidup tumbuh kembang dalam iman. Suatu saat kedua orang tuanya, orang tua yang kaya, yang sukses tadi, jatuh sakit. Kedua orang tua sakit pun apa? Saya itu ya heran, sakitnya kok bisa berbarengan. Akhirnya dibawa ke luar negeri dan sebagainya, menghabiskan uang sekian banyak, tetapi belum kunjung sembuh. Ketika anak-anaknya melihat kedua orang tuanya mengalami demikian, kesehatannya semakin merosot, uang sudah habis ratusan juta, tetapi belum juga ada titik kesembuhan. Ketika anak-anaknya melihat hal demikian, anak-anaknya malah gontok-gontokan. Gontok-gontokan itu bahasa Semarangnya apa toh saudara? Ketika melihat orang tuanya ini jatuh stroke, sudah tidak bisa buat apa-apa saudara, makan aja harus pakai selang. Anak-anaknya malah gontok-gontokan, rebutan yang namanya bondo, rebutan yang namanya harta, bahkan kakak adik saling melaporkan. Ya, yang saya katakan, uang bukan segala-galanya, tetapi kita pakai uang untuk menjadi alat kita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama belajar untuk mewariskan kepada anak-anak kita apa? Iman. Kekayaan, harta itu perlu, penting, kita semua butuh. Tetapi yang pertama yaitu kita wariskan apa? Iman. Apa gunanya saudara meninggalkan warisan yang banyak tetapi keturunannya apa? Gontok-gontokan, tidak rukun. Ya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau setiap berkat seberapapun kita syukuri, dan berkat itu membuat saudara dan saya semakin mengenal Dia, membuat iman saudara dan saya tumbuh. Haleluya, amin. Bagian B dikatakan, kita baca bersama-sama, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Orang yang berbahagia yaitu orang yang berjalan menurut firman Tuhan, menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Meskipun tidak mudah saudara, saya katakan tidak mudah. Seringkali jalan yang ditunjukkan Tuhan itu tidak sesederhana, tidak semudah dan yang engkau bayangkan.
justru di luar pikiran kita. Itu jalan Tuhan. Loh kok kayak gini tadi nih? Tak kira begini lah kok kayak begitu. Itulah jalan Tuhan. Haleluya. Jadi bukan berarti kalau aku ikut jalan Tuhan, ikut jalan yang ditunjukkan Tuhan, semuanya mulus. Semuanya lancar. Tidak ada di Alkitab mengatakan demikian. Yusuf mendapat janji yang dahsyat, yang luar biasa, ya, melihat bintang, ya, semua anak-anak ayahnya, kakak ayah dan ibunya sujud menyembah, itu kan janji yang luar biasa. Tetapi apa yang dialami Yusuf di luar kepikiran Yusuf, malah dimusuhi saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, jadi budak. Loh, katanya mau jadi raja, kok malah jadi budak. Itulah jalan Tuhan, ya. Itulah jalan Tuhan, amin. Jadi ikut Tuhan. Kalau dikatakan saudara dan saya berbahagialah, saudara dan saya hidup takut akan Tuhan, yang berjalan di jalan yang ditunjukkan Tuhan. Maksudnya ketika Tuhan menunjukkan jalan kok tidak sesuai, kita harus tetap setia. Katakan tetap setia. Tetap percaya Tuhan pasti buka jalan tepat pada waktunya. Bukan waktumu, bukan waktu, tetapi waktunya Tuhan. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saat jalanmu buntu, saat jalanmu tertutup, saat jalanmu petang, tetap perkatakan, gemakan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Semakin aku tekun Buana, kok jalannya rak ketok ya. Perkatakan, gemakan firman Tuhan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Haleluya. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tuhanku memberkati, Tuhanku memulihkan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Sehancur apapun keadaan saudara saat ini, pegang, jangan lepaskan apa yang pernah dijanjikan Tuhan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Tuhan sudah dengar doa saya. Itu caranya saudara dan saya membungkam yang namanya mulut iblis. Ketika saudara berdoa sakit penyakit oleh bilur-bilur, Yesus sudah sembuh. Meskipun faktanya penyakitmu belum sembuh, gemakan, perkatakan firman Tuhan. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Jangan sebaliknya,
Di PD Kemenangan didoakan sakit penyakitmu sudah sembuh, pilur-pilur Yesus sudah sembuh. Keluar dari PD Kemenangan, ditanyai bagaimana Pak, bagaimana Bu, masih cekot-cekot, tambah cekot-cekot. Itu yang dinamakan saudara, perkataan saudara sendiri membatalkan doa-doa itu. Haleluya. Jadi ketika didoakan, mujizat belum terjadi, kesembuhan belum terjadi, tetap gemakan, tetap dengungkan yang namanya firman Tuhan. Sampai kapan Bu? Sampai mujizat kesembuhan itu terjadi. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan melihat, jalan yang ditunjukkan Tuhan itu seperti apa Bu? Kayak apa jalan yang ditunjukkan Tuhan itu Pak? Kita akan melihat ya. Jalan seperti apa toh yang Tuhan tunjukkan untuk saudara dan saya lalui itu? Mazmur 126, kita akan baca ayat yang ke-6. Inilah jalan yang ditunjukkan Tuhan untuk saudara dan saya lalui. Ya. Mazmur 126 ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Kita akan baca bersama-sama. Ini jalan yang sudah Tuhan tunjukkan supaya saudara dan saya melewati, mempraktekannya. Ya, ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan apa? Dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil apa? Membawa berkas-berkas. Sambil apa? Membawa berkas-berkasnya. Artinya, di saat keadaan saudara prihatin, di saat keadaan saudara sedang susah, di saat keadaan saudara sedang terjepit oleh namanya pergumulan, situasi yang tidak enak, jangan mundur. Jangan mundur dari pelayanan. Jangan mundur ikut Tuhan. Ya. Karena di sini dikatakan orang yang berjalan, siapa saja, kecil besar, orang yang percaya, yang berjalan maju. Betul dikatakan berjalan maju, bukan mundur. Berjalan maju dengan menangis, artinya meskipun di dalam hidupku penuh dengan yang namanya tantangan, pergumulan, aku tidak mau mundur. Aku tidak mau mundur, aku tetap berjalan maju sambil menabur benih. Saudara, kalau dikatakan menabur benih itu tidak berarti harus yang namanya wah. Ya. Benih yang kita tabur kepada Tuhan tidak harus selalu yang namanya wah. Apapun yang saat ini saudara hadapi alami, itu seizin sepengetahuan Tuhan. Tuhan sudah mengukur, saudara pasti mampu. Maka dari itu jangan mundur. Ya. Absen dulu Bu, aku tidak datang, masih bergumul. Salah. Justru banyak pergumulan, semakin merapat, semakin setia, datang ke PD. Melayani Tuhan, mendengar firman Tuhan. Haleluya. Yang namanya menabur benih, saya katakan bukan harus uang. Bisa waktumu yang kemudian saya tabur seperti kita yang ada di tempat ini ya. Kita tidak berada di tempat lain. Itu saudara dan saya sedang menabur, katakan menabur. Menabur waktu. Saudara di rumah meninggalkan banyak pekerjaan, hal-hal yang seharusnya diselesaikan, dikerjakan. Tetapi saudara rela meninggalkan waktu untuk datang ke PD ini. Itu yang dinamakan saudara dan saya berjalan maju sambil menabur benih. Nah, yang kedua, selain waktumu, yaitu pikiran kita. Pakai pikiran kita untuk hal-hal yang mendatangkan kerajaan Allah. Amin. Pikiran-pikiran yang melayang-layang kemana itu dikerat, dipotong, diganti dengan pikiran yang ilahi. Amin. Waktumu, tenagamu, dan pikiranmu
kita terus maju. Aku terus maju, aku tidak mau ya dibuat mundur oleh situasi apapun. Aku tetap setia sampai garis finish. Sehingga ketika Tuhan datang, didapati saudara dan saya yaitu setia. Haleluya, amin. Maka kesetiaan benih-benih yang engkau dan saya tabur, waktu, pikiran, tenaga itu akan membuat saudara dan saya pulang, katakan pulang. Pulang dengan sorak-sorai. Yang tadinya bergumul, yang namanya pergumulan itu waktunya tidak sama. Ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang 3 tahun. Semua sudah ditetapkan Tuhan. Tetapi pasti janji Tuhan ya dan amin. Saudara dan saya yang menabur benih, yang terus berjalan maju menabur benih kepada Tuhan, pasti saudara dan saya akan pulang dengan sorak-sorai. Amin. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, katakan haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Janji Tuhan ya dan amin. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan janji Tuhan. Apa yang pernah diperkatakan ya kepada saudara itu pegang kuat, pegang teguh. Meskipun yang engkau hadapi saat ini jauh ya dari janji Tuhan, justru itulah bisa dipastikan itulah jalan Tuhan ya. Nek jalan Tuhan, oh jebule ngene toh, oh jebule ngene, nek ngene pasti ngene, itu bukan jalan Tuhan, itu pemikiran saudara dan saya. Amin. Apapun yang engkau dan saya hadapi saat ini, pegang kuat janji Tuhan. Jangan mundur, jangan seperti yoyo ya. Kekristenannya naik turun enggak. Tetapi Tuhan mau mendapati saudara dan saya tetap berjalan maju menabur benih, meskipun sedang mencucurkan air mata. Haleluya. Amin. Amin, saudaraku. Takut akan Tuhan itu yang membawa keluarga saudara sukacita. Hidup takut akan Tuhan itu akan membawa kehidupan pelayananmu, pekerjaanmu, membawa berdampak yang namanya apa? Sukacita. Nah, ayat yang kedua kita baca bersama-sama. Mazmur 128 ayat yang kedua kita baca 2, 3. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Hasil jerih payah yang saudara dapat, hasil jerih payah yang masuk ke rumah saudara, hasil jerih payah yang masuk ke kampung tengah saudara, itu akan dibuat apa katanya? Bersukacita. Apabila engkau memakan hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
Hasil jerih payah itu apa toh saudara? Ketika saudara bekerja, ya ada yang bekerja bayarannya mingguan, ada yang bekerja bayarannya bulanan, ada yang bekerja kalau bekerja sendiri tentu apa? Setiap hari mendapatkan. Nah, ketika hasil jerih payah itu masuk engkau dan saya dapatkan, jerih payah itu akan membuat keluarga saudara berbahagia ketika menikmati berkat itu, membuat keluarga saudara dan saya berbahagia. Meskipun aku sudah bekerja sepanjang hari, Bu, aku sudah bekerja sepanjang hari, Pak, tetapi hasilnya cuma bisa menyajikan yang namanya buat keluargaku sayur asem. Siapa di sini yang suka sayur asem? Cuma bisa menyajikan, Bu, buat keluargaku sayur asem. Itu pekerjaanku sehari loh, Bu. Sayur asem pun ketika itu disajikan dengan sukacita akan membuat keluarga saudara berbahagia. Apa gunanya bebek goreng, apa gunanya kambing guling, babi guling, tetapi kalau di dalam keluargamu penuh dengan perbantahan. Amsal mengatakan begitu saudara ya. Apa gunanya engkau makan daging yang tambun, tetapi keluargamu berbantah-bantahan. Sederhana, cuma sayur asem. Ketika engkau dan saya menyajikan sayur asem, keluargamu kumpul menikmati sayur asem itu dengan sukacita. Saudara bisa menyajikan babi tambun, tetapi ketika anakmu diundang masih ke luar negeri dan sebagainya, tidak ada waktu. Tetapi ketika orang tuanya sudah masuk ke dalam kubur, baru diundang. Saudara dan saya menghormati, berbakti kepada orang tua. Bukan nanti loh, tetapi kapan? Saat masih hidup. Haleluya. Saat masih hidup. Seperti orang tua saya itu saudara, keliling, kan anaknya banyak. Ke anak yang pertama, anak yang ketiga dan seterusnya. Karena apa? Tubuhnya masih sehat. Makanya saya seringkali bilang sama PD Kemenangan di sini, minta kepada Tuhan jangan melulu berkat. Engkau diberkati kalau di kursi roda buat apa? Betul? Tetapi minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku tubuh yang sehat, sehingga sampai engkau datang yang kedua kali menjemput aku tetap eksis, menjadi berkat buat anak cucuku, buat kerajaanmu. Amin. Usia tua enggak masalah, usia lanjut enggak masalah, yang penting tubuhnya dalam keadaan sehat. Amin. Yang membuat tulang keropos itu apa tuh saudara? Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak mengeluh. Makanya Amsal mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Nah, kalau tulangmu patah, penyakit itu macam-macam datang. Sing tulang keropos, rematik, dan sebagainya. Maka dari itu, saudara dan saya harus bersukacita dalam situasi apapun. Bersukacita bukan karena uang, tetapi bersukacita karena Tuhan. Amin. Bersukacita karena apa? Karena Tuhan, bukan karena uang. Haleluya. Selanjutnya, bagian B dikatakan, bagian B masih di Mazmur 128 ayat yang kedua, bagian B, kita baca bersama-sama. Ayat yang kedua, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya setiap berkat, ya, berkat besar, berkat kecil yang masuk ke rumahmu, berkat besar, berkat kecil yang masuk ke kampung tengahmu, itu tidak mendatangkan malapetaka, itu tidak mendatangkan gontok-gontokan keluargamu, itu tidak mendatangkan sakit penyakit, tetapi berkat itu akan membuat keluarga, saudara dan saya berbahagia dan baiklah keadaanmu. Siapa di sini mau mengalami keadaan baik? Setiap kita mau mengalami keadaan baik, amin. Saudara dan saya harus bagaimana? Berjalan, katakan berjalan. Berjalan di jalan Tuhan
dengan takut akan Tuhan, meskipun yang aku jalani tidak sesuai dengan yang Dia janjikan, karena belum waktunya, belum saatnya. Siapa yang tahu? Yang paling mengerti, yang paling tahu hati saudara dan saya? Tuhan. Saya sendiri tidak tahu loh hati saya itu seperti apa. Yang tahu siapa? Yang tahu Tuhan. Saya bisa berkata, Tuhan, kalau aku diberkati pasti aku menjadi berkat. Saya bisa berkata seperti itu. Tetapi Tuhan yang paling tahu. Ini anakku dikai berkat seperti yang tadi menang lotre itu, apakah anak semakin menjadi baik? Enggak, tambah rusak. Jadi ketika engkau dan saya minta berkat, berkati pelayananku, berkati bla 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 dan sebagainya, dan Tuhan belum mengabulkan, itu berarti Tuhan masih menyempurnakan, membuat iman saudara dan saya dan keturunanmu dikuatkan, dikokohkan, sehingga ketika kelimpahan itu disokne, tidak membuat engkau dan saya hilang, tetapi ketika kelimpahan itu disokne, malah membuat engkau dan saya semakin tekun, semakin cinta Tuhan. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku ya Tuhan, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, telah kulihat, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Tuhan biarlah mendapati saudara dan saya tetap setia dalam kondisi mencucurkan air mata, ojo mundur, tetap maju menabur benih dan tetap setia. Karena cucuran air mata itu akan membuat saudara dan saya pulang dengan sorak-sorai. Ketika saudara dan saya tidak mundur, tetapi tetap berjalan maju sambil menabur benih-benih yang terbaik. Haleluya, amin. Berkatnya yang membuat keluargaku sukacita, ya. Berkat Tuhan yang membuat keluargaku sukacita, yang ayat yang kedua tadi sudah kita bahas, artinya berkat yang masuk ke rumahmu, berkat yang engkau dan saya nikmati isi rumahmu akan membuat keluargamu, keluargaku justru mengalami yang sukacita, hal-hal yang sederhana, berkat ketok yang ndak
yang tidak seberapa, tetapi berkat itu bisa membuat engkau dan saya mengalami yang namanya sukacita. Amin. Haleluya. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Artinya di dalam keluargamu terjadi yang namanya keharmonisan. Anggur yaitu bisa dikatakan suatu keharmonisan. Dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di mana? Di dalam rumahmu. Berkat Tuhan, ketaatan saudara dan saya ketika dalam lembah air mata, tetap aku mau setia melayani Tuhan, aku tetap mau setia sampai garis finish. Itu akan membuat saudara dan saya pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. Amin. Dan istrimu dikatakan ayat ketiga akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Artinya di keluargamu, di dalam rumah tanggamu terjadi yang namanya keharmonisan. Amin. Amin. Uang banyak tidak menjamin keluarga itu sukacita. Ada yang keluarga setia, saat kere setianya minta ampun, saat miskin setianya minta ampun. Tetapi begitu jaya, rumahnya banyak dan tiap rumah diisi oleh masing-masing. Ya. Yang tadinya istrinya satu, istrinya jadi banyak. Bagaimana bunyinya? Nah, gitu ya saudara. Nah, makanya dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur di dalam rumahmu. Artinya ya, saudara dan saya akan menikmati mengalami yang namanya suatu keharmonisan di mana? Di dalam rumah tangga. Dan bagian B dikatakan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di mana? Di sekeliling mejamu. Artinya seperti keluarga yang sederhana tadi, seperti keluarga yang sangat-sangat sederhana tadi, ketika anaknya minta HP, minta sesuatu, diajak dulu berdoa, diajak dulu berharap kepada Tuhan, ya. Sehingga anak-anak dari keluarga yang sangat sederhana ini tumbuh kembang di dalam iman, tumbuh kembang di dalam Tuhan, karena bertumbuh kembang di dalam keluarga yang harmonis, tumbuh kembang di dalam keluarga yang sukacita karena Tuhan, bukan karena yang lain. Amin. Yang lain di luar sana bisa membuat sukacita, tetapi cuma sementara, cuma bagian luar. Tetapi sukacita yang dari sini tidak bisa digantikan kecuali sukacita yang bersumber dari Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara dan saya berdoa bahwa anak-anakmu, setiap kita di sini punya visi, harus itu saudara. Pengennya apa, cita-citanya apa, harus itu akan membuat saudara dan saya punya dorongan untuk lebih bergairah di dalam mengiring Tuhan. Ojo ngono-ngono ae. Tahun depan, ya, contoh visi sederhana, tahun depan aku harus membawa jiwa minimal berapa? 5, katakan 5. Itu yang membuat, sehingga ketika saudara di pasar, ketika saudara di warung, diberi kesanggupan, diberi kemampuan untuk apa? Untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Karena saudara punya visi, punya misi. Aku harus membawa jiwa. Jangan egois, saudara dan saya itu diselamatkan untuk apa? Untuk menjangkau, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang di sana. Amin. Haleluya. Seperti pujian mengatakan, ku punya visi untuk keluargaku, ku punya mimpi untuk pelayananku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah keluargaku, oleh iman
Haleluya. Nanti mulai bulan depan akan saya bagikan. Jadi yang membawa pujian itu kita bergantian. Amin. Enggak terus sama Pak Wi saja. Haleluya. Ini menjadi visi misi kita, sehingga di dalam mengikut Tuhan itu ada apa? Ada gairah. Tidak mau begitu saja. Setiap kita harus mengambil yang namanya bagian pelayanan. Ada yang pelayanan mengedarkan kolektor, ada yang nyalami, semuanya itu pelayanan. Ketika engkau dan saya, aku cuma bagian mengedarkan kolektor. Lakukan itu dengan apa? Segenap hati. Amin. Lakukan itu dengan segenap hati. Karena engkau dan saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Amin. Ku punya visi untuk keluargaku, ku punya mimpi untuk pelayananku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah keluargaku, oleh iman bangkitlah pelayananku. Katakan setiap lutut bertalut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu sorga, urapi doaku, lawatlah keluarga dan pelayananku, lawatlah keluarga dan pelayananku, lawatlah keluarga dan pelayananku. Haleluya. Kalau saudara dan saya dari sekian ribu miliatan banyak orang bisa lolos dari corona, itu anugerah. Amin. Pakai setiap kesempatan untuk semakin mengenal Tuhan. Amin. Ayat yang keempat kita baca bersama-sama, 2-3. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati siapa? Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saat tenane demikianlah akan diberkati seorang suami, seorang imam di dalam keluarga. Lah tapi Bu, suamiku belum tenanani di dalam Tuhan. Tapi Bu, bojoku belum tenanani dalam Tuhan. Jangan menuntut. Jangan menuntut nodeng suamimu. Kamu, firman Tuhan berkata kamu suami harus begini-begini, enggak. Saudara dan saya yang tahu terlebih dahulu, lakukan, praktekkan. Amin. Firman bukan untuk menuding, tetapi untuk apa? Untuk dilakukan seringkali gini ya. Firmannya tadi luar biasa ya. Tapi sayang Bu, sayang Pak, bojoku enggak ikut. Enggak. Firman yang disampaikan itu ya untuk engkau dan saya lakukan, bukan untuk bojomu. Amin. Ya, dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati seorang imam atau seorang suami yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, sebagai ayat penutup, ayat yang kelima dan keenam, katakan apa? Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Kalau biasa saya ucapkan firman ini setiap pagi. Kiranya Tuhan memberkati engkau suamiku dari Sion, supaya engkau suamiku melihat kebahagiaan rumah tanggamu seumur hidupmu. Betul demikian? Betul saudara? Coba lihat ayat yang kelima. Tuhan mau supaya keluarga saudara dan saya menikmati yang namanya kebahagiaan. Lah itu yang ditunjukkan Tuhan. Apa yang ditunjukkan Tuhan ayat yang kelima tadi? Yuk baca sekali lagi. 2, 3. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Engkaunya diganti pasanganmu, suamimu, atau kalau suamimu sudah tidak ada, pakai namamu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati engkau, hai suamiku dari Sion, supaya engkau suamiku melihat kebahagiaan seumur hidupmu. Ini yang ditunjukkan Tuhan, jalan yang ditunjukkan Tuhan, supaya saudara dan saya ya harus berdiri tegak menjadi imam. Ya,
Jangan gontok-gontokan. Kamu suami harus begini, enggak. Ya. Siapa terlebih dahulu yang tahu? Istri yang tahu terlebih dahulu, lakukan. Amin. Jangan berkata suamiku sudah tidak ada, suamiku tidak tenanan, enggak. Tetapi firman ini juga buat saudara dan saya lakukan sebagai imam di dalam keluarga. Ibu-ibu membawa anak-anakmu imannya kuat. Ibu-ibu membawa anak-anakmu imannya tumbuh kembang semakin kuat, semakin kokoh. Jangan saling menyalahkan, nah, karena kamu Pak, karena kamu Pak. No. Bukan jalan keluar. Tetapi Alkitab berkata, suamimu, pasanganmu bertobat bukan karena perkataanmu. Oleh karena apa? Melihat kelakuanmu, melihat cara hidupmu. Haleluya. Anak cucumu, menantumu bertobat bukan karena engkau dan saya pintar khotbah, tetapi anak cucu menantumu bertobat semakin mengasihi engkau. Oleh karena melihat apa? Ini loh mama mertuaku kok mengasihi Tuhan. Amin. Jadi jangan menuntut kamu mantu harus seperti ini. Kalau saat ini saudara punya mantu yang belum pas, itu PR. Bukan karena mantumu yang jahat dan sebagainya, itu PR. Supaya engkau dan saya di balik layar mendoakan mantu-mantumu yang masih model seperti itu. Jangan dicela, jangan dicaci maki, jangan dikutuki. Itu pilihan anak-anakmu yang harus engkau dan saya berkati. Haleluya. Sehingga melalui anak cucu menantumu, berkat Tuhan itu dicurahkan melalui siapa? Melalui saudara dan saya yang dipakai Tuhan sebagai imam. Ya, jadi imam tidak harus suami. Saudara dan saya pun bisa dipakai Tuhan sebagai imam. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel, atau bahasa yang setiap pagi saya gemakan seperti ini. Supaya engkau suamiku, supaya engkau anak, supaya engkau sebut namamu, sebut nama masing-masing. Supaya engkau, kalau saya perkatakan suami saya, supaya engkau suamiku melihat, menikmati kebahagiaan bersama dengan anak cucu cicitmu. Bukan setahun, 2 tahun, tetapi dikatakan apa? Seumur hidupmu. Haleluya, amin. Jadi berkatnya, berkat Tuhan yang membuat saudara dan saya bersukacita dengan cara bagaimana? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu yang membuat keluarga saudara dan saya mengalami sukacita. Amin. Tuhan memberkati. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus